Oh, ini ya. Jalan Inggris. Pun ngeten mawon, Pak. Bapak ini posisinya tes 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 pun tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk bermajelis kembali, berkumpul kembali, duduk bersama di salah satu rumahnya yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata, semoga duduk kita ini adalah duduk yang Allah ridhoi, duduk yang diharapkan di dalamnya ilmu yang bermanfaat, yang akan membuahkan amal soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini adalah malam Jumat dan pembahasan kita masih tentang usul thalathah, merujuk kepada kitab Taisirul Usul, Syarhu Thalathatil Usul, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Semoga Allah senantiasa menjaganya. Dan pembahasan kita masih berkutat pada pembahasan tentang roja atau rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pembahasan ini beliau sampaikan dalam 3 bentuk bahasan. Dan kita berada di penghujung bahasan yang kedua, di mana beliau mengatakan wa yaqwar raja'u kullama qawiyal ilmu billah. Rasa harap seorang hamba akan menjadi kuat dan berbanding lurus sebagaimana kuatnya ilmu dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa quwwatur raja'i ala hasabi quwwatil ma'rifati billahi wa asma'ihi wa sifatihi. Kekuatan rasa harap seorang hamba sesuai dengan kekuatan ma'rifah dia terhadap Allah,
kekuatan ilmu dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan pertemuan yang lalu kita telah memberikan beberapa contohnya. Kata beliau, warraja'u minal asbabil lati yanalu bihal abdu ma yarjuhu min rabbih. Raja, rasa harap, ini merupakan di antara sebab yang seorang hamba akan memperoleh apa yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Faraja'ul abdi thawaballahi wastislamuhu li rabbih bintirahihi baina yadayhi. Maka seorang hamba yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala. Siapa di antara kita yang tidak mengharapkan pahala dari Allah? Wonten mboten, Pak? Salat yang penting gugur ke wajib, netepi wajib. Enggak mengharapkan pahala. Ada yang semacam itu? Tidak ada. Semua orang yang beribadah pasti dia mengharapkan balasan dari ibadah yang dia kerjakan. Wastislamuhu li rabbih. Dan juga berserah dirinya seorang hamba kepada Rabb-nya, bintirahihi baina yadayhi, dengan menghinakan diri di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ridha bimawaqi'i hikamihi fihi, kemudian juga dengan ridha terhadap kejadian-kejadian yang dia lalui, yang di dalamnya pasti terdapat hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dialami manusia, Bapak Ibu, baik itu berupa kesenangan ataupun kesusahan, ujian ataupun nikmat, pasti ada hikmah di dalamnya. Madzaka illa raja'an minhu ayyarhamahu. Tidaklah itu semua dilakukan oleh hamba kecuali adalah dalam rangka untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Kita semua ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita sampaikan, orang yang meninggal ya langsung dikasih gelar apa? Almarhum. ALM. Almarhum. Apa artinya almarhum? Yang dirahmati, yang mendapatkan rahmat. Kenapa orang yang meninggal diberikan gelar almarhum? Sebenarnya tujuannya adalah doa dan tafaul. Doa, harapan semoga Allah merahmati orang yang meninggal ini. Kemudian tafaul. Apa tafaul? Merasa bernasib baik. Keinginan untuk mendapatkan kebaikan. Kebalikan daripada tasya'um. Kalau tasya'um itu merasa bernasib sial. Nah, kalau tafaul ini sebaliknya. Merasa atau mengharapkan kebaikan. Makanya disematkan gelar almarhum. Karena tujuan baik tersebut. Semua manusia ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Dan ini yang paling dicari oleh setiap hamba. Orang yang meninggal ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendapatkan rahmat dari Allah berarti dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni, kemudian Allah rahmati, Allah berikan kasih sayang. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Maka seorang hamba dia berharap kepada Allah. Dia mau menghinakan dirinya di hadapan Allah. Kemudian dia ridho terhadap segala keadaan yang menimpa dirinya. Semuanya adalah karena dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala berkenan merahmatinya. Wa ridahu wa yaqilahu atharatahu. Kemudian dia juga berharap kepada Allah agar Allah memaklumi, mengampuni kesalahan-kesalahannya. Siapa di antara kita yang tidak memiliki kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak ingin kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semuanya ingin diampuni. Meskipun mungkin kita terus dan terus melakukan kesalahan yang sama.
Meskipun kita melakukan kesalahan yang sama, tapi harapan kita kepada Allah senantiasa ada. Kita ingin Allah ampuni. Meskipun kita lagi-lagi tergelincir lagi, ya, masuk ke dalam kubangan kesalahan yang sama lagi, kita tetap ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu anhu, mengharapkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yaqbala hasanatihi ma'a uyubi a'malihi wa afatiha, dan berharap Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Setiap hamba yang melakukan kebaikan pasti berharap kebaikan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sedekah 1.000, 2.000, 3.000, 50.000, pasti ingin sedekahnya diterima. Tidak ingin, ya tidak ada yang ingin. Dia mengeluarkan uang kemudian sia-sia, tidak ada ganjarannya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita melakukan ibadah haji, semuanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita melakukan kebajikan-kebajikan tersebut, ma'uyubi a'malihi, dibarengi dengan aib dan juga kekurangan, cacat. Ada nggak yang yakin tadi ketika sholat maghrib, sholatnya 100% sempurna? Bener Pak? Ragu kabeh berarti kita. Nggak ada. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama kita dalam menjelaskan hukum syariat, mereka mengatakan hukum-hukum syariat itu mayoritas dibangun di atas dzon. Tidak sampai dibangun di atas ilmu yakin. Kenapa? Karena adanya perselisihan. Contoh sederhana kita yang tadi sholat maghrib atau sholat ba'diyah maghrib. Ketika sedekap bermacam-macam. Ada yang sedekapnya di atas pusar, ada yang di bawah pusar, ada yang di atasnya dada, ada yang seperti ini, ada yang di pergelangan tangan digenggam, ada yang diletakkan saja. Bahkan mungkin ada yang tidak sedekap sama sekali. Apakah masing-masing yakin bahwa sholat yang dia kerjakan tadi itu adalah 100% betul sesuai dengan sholatnya Nabi SAW, atau dzon, hanya dugaan kuat? Semuanya adalah dzon. Semua amal kebajikan yang kita lakukan, ya, kita tidak bisa mengatakan 100% sesuai dengan Nabi SAW. Namun demikian kita berharap kepada Allah. Allah akan menerima kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Padahal kebajikan tersebut pasti dibarengi dengan aib, cacat. Tidak mungkin bisa sempurna. Wa yatajawaza an sayyiatihi. Dan kita berharap kepada Allah sebagai seorang hamba agar Allah yatajawaz an sayyiatihi, mengampuni dosa-dosa kecil kita. Sayyiat ini biasanya diterjemahkan dengan dosa-dosa kecil. Kesalahan-kesalahan yang kecil yang mungkin tidak kita sengaja. Dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kisah turunnya 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yang Nabi SAW menganjurkan supaya dibaca di setiap malam. Faquwwatu rajaihi aujabat lahu hada al-istilama wal inqiyada wal intiraha bil bab. Maka kekuatan rasa harap seorang hamba ini akan mengharuskan, akan mengantarkan dirinya kepada al-istislam, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa harap yang kuat kepadanya, maka kita akan diantarkan berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad, tunduk patuh. Wal intirah bil bab,
dan kita ya menghinakan diri di depan pintu, maksudnya adalah pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala, pintu harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seperti orang yang mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatasawwaru hadza bidunir raja'il battah. Dan ini semua tidak mungkin bisa terbayangkan kecuali dengan rasa harap semata. Kalau kita menganalogikan dengan orang yang memohon-mohon kepada kita di depan pintu kita, gelap gulita, hujan, hujan angin, kemudian dia memohon supaya diizinkan masuk. Dia memohon, dia berharap kita memiliki hati yang baik, kemudian berkenan membukakan pintu rumah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga harus kita harapkan. Farraja'u hayatut talab. Maka ar-raja, rasa harap kepada Allah ini adalah hayatut talab, kehidupan bagi pencarian. Maksudnya apa? Orang yang sedang dalam pencarian, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memiliki ar-raja, rasa harap kepadanya. Karena hidupnya pencarian tersebut adalah dengan ar-raja. Wa huwa subhanahu yuhibbu min ibadihi an yu'ammiluhu wa yarjuhu wa yas'aluhu min fadlihi. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah suka, Allah mencintai dari kalangan hambanya yang senantiasa berharap kepadanya. Amal itu angan-angan, harapan. Wa yarjuhu, sama berharap kepada Allah, wa yas'aluhu, dan memohon kepadanya, min fadlihi, bagian dari anugerah-anugerahnya. Li'annahul malikul haqqul karim, akramu man su'il wa awsa'u man a'ta. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah al-malikul haq, sang raja, al-haq, yang hakiki, al-karim, yang maha baik. Akramu man su'il, Allah adalah sebaik-baik zat yang diminta. Sering kita sampaikan, makhluk kalau kita minta terus-menerus akan bosan. Makhluk kalau terus-menerus kita minta, dia justru akan marah. Akan ada titik di mana dia tidak akan mau menggubris permintaan orang yang terus-menerus meminta. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin diminta oleh hambanya, maka Allah akan semakin mencintai hamba tersebut. Karena hamba tersebut berarti menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan-permintaannya. Maka Allah adalah akramu man su'il, zat yang paling baik untuk dimintai. Wa awsa'u man a'ta, Allah adalah zat yang paling luas untuk memberikan seluruh permintaan. Wa ahabbu syai'in ilal karimi an yurja wa yu'ammala wa yus'ala. Dan perkara yang paling Allah cintai, Allah yang maha baik paling cintai adalah diharapkan kepadanya dan diangankan dan diminta. Wa kullama qawiya raja'ul 'abdi wa tama'ahu fi fadlillahi wa rahmatihi wa taysiri umurihi qawiyat ubudiyatuhu lillah. Maka semakin kuat rasa harap seorang hamba, ketamaan dia terhadap anugerah-anugerah Allah dan juga rahmat Allah dan juga kemudahan setiap perkara dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat rasa harapnya, semakin kuat pula ubudiyah dia kepada Allah. Rasa harap kita semakin kuat kepada Allah, maka ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepadanya pun juga akan semakin kuat. Fahuwa ibadatun azimah. Sehingga kesimpulannya, raja, rasa harap kepada Allah ini termasuk ibadah yang agung. Dari sini Bapak Ibu,
yang namanya roja tidak boleh kita berikan, kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya penulis membawakan dalil tentang roja ini. Wad dalilur raja qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalil yang menunjukkan bahwasanya raja adalah di antara bentuk ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa berharap perjumpaan dengan Rabb-nya maka hendaknya dia beramal. Hendaknya dia beramal amalan saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dengan seorang pun. Siapa saja yang berharap ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ketika dia beramal, dia lakukan amal tersebut sebagai amal saleh. Amal soleh tersebut dilakukan dengan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak disekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilur raja ala annahu ibadah la yusrafu li ghairillah. Dalil yang menunjukkan roja, rasa harap adalah ibadah yang tidak boleh diarahkan, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya faman kana yarju wa yu'ammilu, barang siapa yang berharap dan berangan-angan liqa'a rabbih, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa mau'udihi wa thawabihi, berjumpa dengan atau menjumpai janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya, falyamal amalan shalihan, hendaknya dia melakukan amal saleh, beramal saleh. Wa huwal muwafiqu li syar'illah. Amal saleh definisinya adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah. Amal saleh adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan dalam beribadah, janganlah dia menyekutukan Rabb-nya dengan seorang pun. Jadi amalnya harus amal soleh sesuai dengan tuntunan. Kemudian dilakukan dengan tidak dipersekutukan. Memang niatnya adalah lillahi ta'ala, la riya'a wa la sum'ah. Tidak ada niat untuk ingin dilihat. Riya. Riya ini guna apa? Ingin dilihat. Saya kira sudah menjadi bahasa kita ya. Riya. Riya adalah ingin dilihat. Wala sum'ah. Tidak ingin didengar. Ketika melakukan amal soleh, dia tujuannya bukan supaya orang-orang tahu. Tahu di sini secara langsung ataupun secara informasi yang didengar. Gak ada niatan semacam itu. Wala yusriful ibadata li ghairi khaliqihi. Dan hendaknya dia tidak mengarahkan ibadah kepada selain penciptanya. Ya, kita ini makhluk. Pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan harus kita tujukan kepada Sang Pencipta. Tidak boleh kita menunjukkan ibadah kita kepada sesama makhluk seperti kita. Bal yaj'alu a'malahu kullaha khalisatan liwajhillah. Bahkan dia harus menjadikan seluruh amal ibadahnya ikhlas, murni, mengharapkan atau tujuannya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Faman jama'a bainal ikhlasi wal mutaba'ah nala ma yarju wa yatlub. Maka siapa saja orang yang bisa menggabungkan antara ikhlas, ketika beramal dia tulus karena Allah,
dan mutaba'ah, mengikuti aturan syariat, aturan Allah dan Rasulnya. Orang yang bisa merealisasikan hal ini, nala ma yarju wa yatlub. Dia akan memperoleh apa yang dia harapkan dan dia cari. Wa man adima dzalika fa innahu khasir. Dan siapa saja orangnya yang tidak bisa ikhlas, meskipun amalan yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan syariat, tapi dikerjakan dengan tidak ikhlas. Atau sebaliknya, amalannya ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ada atau tidak ini masing-masing? Ada. Masing-masing ada. Kita sholat tadi Bapak Ibu, ya tadi kita sholat, kadar keikhlasan kita ketika beribadah berbeda-beda satu dengan yang lain. Satu orang dengan yang lain berbeda-beda kadarnya. Begitu pula terkait dengan mutaba'ah, kesesuaian dengan aturan syariat. Masing-masing orang juga berbeda-beda. Masing-masing orang juga berbeda-beda. Dan di luar sana ada orang-orang yang beribadah, namun ibadahnya tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ibadah, sholat atau zakat atau sedekah atau puasa atau haji, umrah, namun tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak lillahi taala. Dan ini banyak. Atau sebaliknya, dia melakukannya lillahi taala tapi cara melakukannya tidak sesuai dengan aturan. Ini juga banyak. Maka orang yang mampu melakukan ibadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, dia akan beruntung. Sebaliknya, kalau tidak mampu ikhlas atau tidak mampu sesuai dengan aturan, sesuai dengan tuntunan, fa innahu khasir. Sesungguhnya orang yang semacam ini adalah orang yang rugi. Rugi dunia akhirat. Di dunia capek-capek. Coba jenengan bayangkan orang haji. Berapa tahun Pak Bu ngantri haji? 40 tahun. Ya sudah, nggak usah lama-lama, kita patok saja ngantri haji 20 tahun. Ngantri 20 tahun, pas teko jatahe mangkat haji, ternyata ketika haji tidak ditunaikan dengan ikhlas. Apalagi zaman sekarang, titik-titik napa? Sosial media. Subhanallah, orang tawaf zaman sekarang Bapak Ibu sambil live tawaf. La ilaha illallah. Riya, ingin dilihat oleh orang lain. Sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. 20 tahun ngantri haji sia-sia, muspro tanpa guna. Gara-gara apa? Niat yang tidak tulus, tidak lillahi ta'ala. Atau sebaliknya, 20 tahun ngantri haji sampai tuwek, kemudian berangkat haji ikhlas, tapi qadarullah misalkan dapat pembimbing yang nyeleneh, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan haji. Akhirnya apa? Sama hajinya sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Rugi dunia akhirat. Di dunia gambarannya seperti itu. Capek, habis waktu, habis biaya, habis tenaga. Di akhirat, Allahu a'lam, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, belajar menuntut ilmu itu adalah kunci supaya apa? Ibadah yang kita lakukan benar-benar didasari ilmu. Kita tunaikan ikhlas lillahi ta'ala. Tujuan kita beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menunaikannya adalah sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya apa? Belajar. Kuncinya adalah belajar. Wafatahul qurbu min maulahu wa naila ridahu.
awanaili ridahu, dan dia gagal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan gagal pula meraih keridhaan darinya. Ini di akhirat. Nemen-nemen ngoyo-ngoyo neng donya, ternyata di akhirat gagal. Makanya di akhir surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi, maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang rugi usahanya atau amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, itu orang yang usaha yang dia lakukan ketika di dunia, maksudnya usaha di sini apa? Amal ibadah yang dia lakukan ketika di dunia itu dhol, sesat, tidak sesuai dengan arah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika itu pula wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka kalau mereka itu telah berbuat yang paling maksimal. Kapusan. Makanya tugas kita Bapak Ibu, dimanapun dan kapanpun adalah belajar dan terus belajar tentang ilmu agama. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, belajar ilmu agama hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Ya, kita sambil nyetir, sambil macul, sambil ngapain saja bisa sekarang kita sambil dengan belajar. Kita bisa muter video atau audio dari sosial media. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi hujah, tidak ada lagi alasan bagi orang yang tidak punya waktu untuk belajar. Allah berikan 24 jam waktu untuk kita sisihkan sebagiannya untuk belajar. Supaya apa? Supaya amal yang kita lakukan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Nah, ayat ini Bapak Ibu, ayat ini disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, dan ini sering kita sampaikan bahwa kita nanti Bapak Ibu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita berjumpa dengan Allah 2 kali. Yang pertama di padang mahsyar, ketika masing-masing dari kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kata Nabi, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan berbicara langsung dengan Allah, dan tidak ada penerjemah antara keduanya. Jadi langsung kita akan menghadap secara langsung kepada Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita adalah orang yang mukmin sejati, yang di dalam hati kita terdapat keimanan, maka kita pasti akan masuk surga. Dan di surga, penghuni surga pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal 2 kali ini kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Nah, syaratnya apa? Syaratnya Allah sebutkan dalam ayat ini adalah beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, waqad amarallahu bi ta'liqir raja'i bihi. Allah memerintahkan kita supaya kita menggantungkan rasa harap kita bihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita, kalau kita punya rasa harap, maka kita gantungkan kepada siapa? Kepada Allah. Emang ada orang yang berharap atau menggantungkan harapannya, nasibnya kepada selain Allah? Wonten apa mboten? Wonten. Banyak. Karena pembahasan kita adalah pembahasan tentang tauhid, tentang akidah, tentang tazkiyatu an-nufus. Maka harus
disampaikan, ya banyak orang yang masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik selain Allah itu berupa makhluk hidup ataupun makhluk mati. Makhluk hidup ya seperti manusia, bosnya, atasannya, relasinya. Makhluk mati seperti batu, apa malih? Pohon ini makhluk hidup nama makhluk mati. Diarani urip kok ya ora pindah-pindah, diarani mati kok ya tukul. Ada enggak orang yang menggantungkan harapannya kepada pohon? Banyak. Pohon, batu, jimat, keris, kul buntu napa buntet dan seterusnya, banyak. Ya, masih banyak orang semacam itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kata Allah, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Berharaplah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dalam surat Nuh. Wal muslim yu'alliqu amalahu wa adma'ahu wa raja'ahu billah. Adapun seorang muslim yang hakiki, maka dia pasti akan menggantungkan amal harapannya wa adma'ahu dan ketamakannya, keinginan kuatnya, wa raja'ahu dan harapannya hanya kepada Allah. Ini seorang muslim yang hakiki, muslim sejati, bukan muslim yang apa kata orang-orang omon ya, abal-abal, bukan. Muslim hakiki dia akan menggantungkan harapannya, ketamakan, keinginan kuatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima." Ini tentang kisah perang Uhud. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian merasakan sakit, perang niku sakit napa mboten? Sakit napa mboten? Sakit futsal mawon wangsul gregesi apa malih perang nggih. Kalau kalian merasakan sakit, maka ketahuilah sesungguhnya mereka pun musuh kalian wahai kaum muslimin pun juga merasakan sakit seperti kalian. Bedanya apa? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kalian wahai kaum muslimin, kalian berharap kepada Allah sesuatu yang mereka tidak pernah harapkan. Ini pembeda antara seorang muslim, seorang mukmin dengan orang-orang kafir. Keduanya perang, ketemu di medan perang. Sama-sama adu kekuatan. Dan keduanya sama-sama letih, lelah, capek. Bedanya kaum mukminin ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kaum mukminin kepada Allah tidak hanya di dunia. Harapan mereka sampai dengan akhirat. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.